Halo sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya di Wijaya Putra Channel. Gimana kabarnya sahabat semuanya pada hari ini? Semoga kita semua sehat, dilancarkan rezekinya, tetap jaga kesehatan, dan semoga kita semua jadi orang sukses. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang karakter lagi ya. Karakter di sini tentang seseorang yang ingin berubah lebih baik, menemukan jati dirinya. Ketika dia menjalani kehidupan yang lebih baik ini, ternyata menjadi masalah buat teman-temannya ya. Yang awalnya dia ngobrol, makan bareng, bercerita bareng, keluh kesahnya bareng ya. Ketika dia meninggalkan dunianya itu untuk lebih baik, ternyata menjadi masalah buat teman-temannya semua. Oke sahabat semuanya, sebelum kita membahas lebih lanjut ya untuk teman-teman dan sahabat semuanya yang baru menemukan channel gua, yang baru menonton channel gua, jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan juga loncengnya. Nyalakan tombol loncengnya di sebelah tangan kanan Anda agar Anda selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video yang saya akan update berikutnya. Oke, saya akan lanjut. Ketika belajar diam jadi masalah, ketika banyak bicara juga menjadi masalah. Itu pembahasan video saya kali ini ya. Ini tentang pandangan hati yang diam. Oke. Orang yang diam bukannya tidak boleh berbicara apapun, tetapi dia mengurangi ucapan dan kata-katanya tidak seperti biasanya. Ya, dia ingin berubah untuk lebih baik. Demi untuk menetralisir diri, perbaikan diri lebih jauh. Meningkatkan kesadaran jiwa, meningkatkan dirinya sendiri, membersihkan batinnya ya. Agar tidak terulang lagi semuanya. Setelah apa yang pernah yang terjadi dalam dirinya selama dia menjalani hidup ya. Selama ini mungkin dia terasa beban ya, beban batinnya terlalu tinggi. Berusaha dia mencari kesenangan dirinya, berusaha mungkin dia menyanyi atau mungkin dia mabuk-mabukan atau bagaimana. Tapi untuk masuk ke dalam dirinya tidak bisa, ketenangannya tidak bisa masuk ke dalam dirinya. Hanya dia melakukan perbuatan baik, maksudnya dia rajin ibadah, mungkinnya rajin sholat, dia langsung dia menemukan dirinya sendiri tanpa disadari. Oke, kita lanjut. Bagi orang-orang yang pernah kita ajak berkumpul atau ngobrol bareng, pasti akan terasa aneh buat mereka yang awalnya bisa bersama, tiba-tiba berusaha menjauh dan menghindar ya. Ya, orang yang sudah menemukan dirinya sendiri, artinya mengenal dirinya sendiri, pasti dia akan menghindar dari teman-temannya ya. Karena sudah mulai menemukan jati dirinya, sudah mulai menemukan dirinya sendiri. Ya, hidupnya pasti akan berbeda, jelas berbeda lah ya. Lebih bercahaya, lebih bergairah ya. Mungkin kita melihat dari luar dia itu tidak semangat, atau kayak hati-hati mengeluarkan kata-kata ya. Ya, itulah perubahan hidup. Kita bisa lihat dari sehari-harinya. Ya. Ketika dia sadari, ketika dia sendiri, perasaan jiwanya sudah terasa nyaman dan adem ya, adem. Adem itu maksudnya tenang ya. Rasanya ini dia sudah bisa berteman dengan alam. Sudah mengenali perasaannya dia sendiri ya. Ya, tanpa dia harus mencari keluar ya. Oke, lanjut. Bagi orang-orang atau teman-teman yang pernah yang ajak kita berkumpul, pasti menganggap diri kita itu terasa aneh. Dan teman-teman pasti akan berpikiran diri kita itu pasti akan dibilang sombong ya. Nah, itu sudah umum ya. Karena teman-teman juga butuh hiburan, mungkin seseorang itu mungkin lucu ya gitu. Tapi ketika dia tidak ada,
ketika dia tidak ada, pasti ada kekurangan di saat ngobrol ya. Oke, lanjut. Akan tetapi kita harus sabar menerima semua perkataan teman-teman kita itu. Dan kita harus ikhlas menjalaninya. Artinya harus ikhlas menjalani hidup. Maksudnya menerima semua ucapan-ucapan baik buruknya. Ya, kita harus terima dengan senang hati dan lapang dada. Ya. Kalau kita ingin peningkatan kualitas dalam diri kita ya. Kalau kualitas hidup ya harus banyak bekerja, memperbanyak uang, ya itu kualitas hidup, meningkatkan masa depan. Ini yang di video saya ini untuk meningkatkan kualitas diri kita sendiri. Oke. Balas saja dengan senyuman atau berikan saja kata-kata yang singkat ya, tanpa menyinggung perasaannya, tanpa membuat dia dendam atau kecewa. Kata-kata yang mudah dipahami maksudnya. Jalani hidupmu dengan positif, membuat dirimu bahagia ya. Artinya ketika menjalani hidupnya sendiri, menemukan dirinya sendiri, pasti hidup itu akan bahagia. Hidup itu akan sempurna, lengkap. Walaupun ada orang yang pernah menyakiti, pasti akan sempurna ya. Dan senang tanpa membebani hati dan pikiran ya. Tidak akan ada beban karena kita tidak pernah merasa menyakiti orang ya. Mengikhlaskan semuanya. Makanya kita tidak akan membebani diri kita sendiri, hati dan pikiran. Oke, yang kedua, ketika kita banyak bicara, kita akan datang masalah. Masalah yang ditimbulkan dari banyaknya bicara ya. Biasanya dari orang-orang menganalisa, membebani kata-kata kita dan bisa menjadi bumerang dalam hidup kita. Banyak bicara membebani kata-kata kita dan bisa menjadi bumerang dalam hidup kita. Hidup kita sendiri ya. Contohnya, kita ucapkan dua kata. Kita ucapkan dua macam kata yang sama ya. Kita ucapkan dua kata. Ketika pindah ke orang lain, bisa menjadi tiga kata. Ya, ditambahlah bahasanya begitu ya. Dan seterusnya, karena seseorang yang menyampaikan kata-kata tersebut kepada orang lain, biar dianggap pintar ya, dianggap pintar dan ada buat mereka ya. Padahal kenyataannya pembenaran dan kebenarannya adalah dua. Di zaman sekarang ini orang tidak suka banyak bicara ya. Banyak pendapat tetapi mereka ingin bukti yang nyata yang bisa diterima semua orang. Berarti pada zaman sekarang ini kebanyakan orang-orangnya suka bekerja, tidak membahas hal-hal yang konyol ya, istilahnya dia lebih suka membahas hal-hal yang penting, masuk akal, cepat diterima, simple, praktis dan bisa bekerja. Maksudnya cepat bisa bekerja itu. Tidak berpikir ruwet lah gitu ya. Simple aja. Ya ujung-ujungnya pasti kita akan bekerja juga gitu. Maka hati-hatilah menasehati orang. Lihat juga orangnya
Maka hati-hatilah menasihati orang. Lihat juga orangnya tersebut pantas gak orang ini dinasihati. Ya, artinya kita jangan sembarang menasihati orang ya. Lihat juga apakah dia bisa menerima nasihat kita, ucapan kita. Apakah ucapan kita itu nanti bisa membuat dia sakit, membebani pikirannya dia, membebani hatinya dia. Ya, itu kita harus juga perhatikan ya. Gitu. Maksud kita sih baik, tapi tanggapannya orang lain kan berbeda. Oke, sahabat semuanya, itulah video pada hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan sahabat semuanya. Bila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Ya. Oke, untuk sahabat semuanya yang ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan ya silakan komen-komen. Siapa tahu saya bisa membantu ya sedikit-sedikitnya. Saya juga sama-sama belajar berubah untuk lebih baik ya. Namanya manusia, pasti semua pernah melakukan kesalahan. Di saat dia menemukan dirinya, pasti akan jadi manusia yang berbeda dengan yang lainnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya di lain waktu dengan topik dan pembahasan yang berbeda. Thank you.